Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan ke subbab 1.2 dan 1.3. Di 1.2 ada induksi matematika. Ini juga mengulang aja ya. Langsung saja kita ke 1.2.1. Di situ ada well ordering property of n. Jadi sifat terurut rapi dari bilangan asli. Di situ dikatakan bahwa setiap himpunan bagian dari bilangan asli yang tidak kosong itu memiliki elemen terkecil, least element ya, anggota terkecil. Jadi kalau dijabarkan pernyataan tersebut ya, di situ kalau S itu adalah subset dari N dan S itu tidak kosong, tadi kan subsetnya harus tidak kosong ya. Jadi misalkan ada S itu subsetnya N dan S itu bukan himpunan kosong, maka pasti ada M elemen S, ada anggotanya S, kita namakan M, sedemikian hingga M itu kurang dari sama dengan K untuk semua K elemen S. Ya, karena dia yang terkecil kan, berarti dia itu pasti kurang dari sama dengan dari K untuk semua K yang ada di S. Contohnya, kita ke contoh aja ya. Saya punya S, itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini S ini subset bilangan asli. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5 itu kan subsetnya bilangan asli. Kemudian ini syarat yang ke-1, syarat yang kedua, S itu tidak sama dengan kosong. Sudah memenuhi kan ya? Memenuhi 1 dan 2. Dia pasti punya elemen terkecil. Iya, kenapa? S yang ada di sini dia punya elemen terkecil. Apa elemen terkecilnya? Yaitu 1. Gitu. Makanya di situ then there exists M, ada satu elemen S, satu ini anggotanya S, di mana such that ya, di mana satu itu kurang dari sama dengan K, kurang dari sama dengan K itu semua yang ada di S. Yang ada di S itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. 1 kurang dari sama dengan 1. 1 kurang dari sama dengan 2. 1 kurang dari sama dengan 3. 1 kurang dari sama dengan 4. 1 kurang dari sama dengan 5. Nah, ini adalah K-nya. Ini K elemen S. Ya. Untuk semua K yang ada di S, 1 ini kurang dari sama dengannya, ya kan? Makanya kita katakan 1 itu merupakan bilangan terkecilnya. Gitu ya. Jadi untuk semua himpunan bagian dari bilangan asli yang tidak kosong, dia pasti punya elemen terkecil gitu. Nah, kalau isinya cuma 1 gimana, Bu? Ya sudah. S-nya itu misalkan isinya cuma 3 gitu ya. Ini subsetnya bilangan asli, kemudian juga dia tidak kosong. Bilangan terkecilnya apa? Bilangan terkecilnya ya 3 itu sendiri, karena ada 3 anggotanya S di mana 3 itu kurang dari sama dengan 3. Gini kan. Kita ngeceknya cuma 1 saja karena anggotanya cuma 1. Kalau ini tadi kita ngecek ke semua anggotanya. Ya, karena ada 5, ya berarti kita ngeceknya 5 kali untuk semua gitu katanya tadi ya. Nah, ini adalah dasar dari induksi matematika. Saya kira kalian sudah sering ya mendengar induksi matematika. Kita mengulang aja. Prinsip dari induksi matematika itu ada bilangan 1 itu anggotanya S. Nah, yang kedua, kita membuktikan bahwa kalau ada K anggotanya S, maka K plus 1 itu pasti juga anggotanya S. Nah, kalau kita bisa membuktikan 1 dan 2 ini, maka kita simpulkan bahwa S itu sama dengan N. Gitu. Ya, kita lihat di contoh ya nanti ya.
Nah, kalau dia dalam bentuk pernyataan, biasanya seperti ini. Ini pernyataan, kalau tadi ini kan dalam bentuk bilangan ya. Nah, ini kalau dalam bentuk pernyataan, jika yang pertama itu P1, pernyataan yang untuk 1 itu benar, maka untuk setiap K elemen natural, ya, kalau PK pernyataan untuk yang K itu benar, maka pernyataan untuk yang K plus 1 itu juga benar. Di situ dari 1 dan 2 kita simpulkan bahwa Pn itu benar untuk semua N bilangan natural. Ya, induksi matematika itu seperti itu. Biasanya dia adalah untuk membuktikan rumus matematika. Ini sama aja ya, second version. Nah, kita ke contoh aja. Di contoh itu 1 plus 2 plus titik-titik plus N itu jumlahnya ya kalau di total itu sama dengan setengah N plus 1. Nah, ini kan kita mau membuktikan rumus. Kalau membuktikan rumus seperti ini yang digunakan pasti induksi matematika. Gitu ya. Caranya gimana? Caranya buktikan. Ya, sebentar. Nah, kita buktikan dulu. Yang pertama, bahwa 1 itu juga elemen dari S. 1. Yang sebelah kiri, 1 itu kan yang ini. 1 itu sama dengan, rumusnya apa? Kalau N-nya itu sama dengan 1, setengah kali 1 plus 1. Ya. Ini setengah kali 1 kali 2, gini kan ya, coret-coret ini sama dengan 1. Oh, ternyata yang bagian kiri, yang ini 1 ini aja ya, itu sama dengan rumusnya bagian yang kanan. Kalau N-nya itu 1, berarti yang ini sudah memenuhi bahwa 1 itu elemen S. Ya, yang kedua, kalau jika gitu kan ya, jika K itu elemen S, kita akan membuktikan maka K plus 1 itu juga elemennya S. Nah, gitu. K elemen S yang sebelah kiri dulu ya. Jika ditulis di sini, jika 1 plus 2 plus seterusnya, karena K berarti di sini plus K. Ini akan sama dengan setengah ya K plus 1. Gini ya, jika K elemen S, kita anggap ini tuh elemennya S. Ya, maka K plus 1 itu juga elemennya S. Ini rumus sebelah kanan ya. Yang ini bagian kiri gitu. Jadi saya tinggal memasukkan aja dari rumusnya ini yang akan dibuktikan tadi. Ditulis saja. Kita akan membuktikan bahwa K plus 1 itu elemennya S. Oke. Di sini didapat ya. Sekarang kita kerjakan 1 plus 2 plus titik-titik plus K. Karena yang akan kita buktikan K plus 1, berarti berhentinya harus sampai K plus 1. Ya, K plus 1. Gitu. Ini yang kita otak-atik. Ini sama dengan, ya, ingat tadi, dari sini sampai sini, itu kita sudah punya kan tadi ini. Ya kan? Ini sama dengan setengah K plus 1. Yang ini kan ya, ditambah K plus 1 ditambah yang ini. Tuh kan. Nah, kalau sudah, K plus 1-nya bisa kita keluarkan. Ya kan, ini punya K plus 1, ini punya K plus 1. Berarti bisa kita keluarkan. K plus 1 gini, yang sebelah sini tinggal setengah K ditambah 1.
Gini kan ya. Ini kan satunya, ini setengah K-nya. Ini sama dengan K plus 1. Nah, di sini kita manipulasi, setengah dikeluarkan. Ini setengah saya taruh sini dulu ya. K plus setengah dikalikan berapa biar jadi 1? Itu kan dikalikan 2. Ini kan, karena setengah sudah keluar, saya taruh di depan. Biar bentuknya itu mirip. K plus 1, K plus 2. Nah, ini sudah terbukti. Gitu. Coba kalian lihat ya. Kalau yang K rumusnya kan setengah K plus 1. Nah, kalau K plus 1 berarti ini harusnya K plus 1 sama K plus 2 kan. Nah, ini kita sudah membuktikan dapatnya K plus 1 sama K plus 2. Karena 1 dan 2 itu benar, pernyataan 1 ini dan 2 ini kita juga sudah dapat benar, maka bisa kita simpulkan ya, sehingga benar bahwa 1 ditambah 2 ditambah bla 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 sampai N itu rumusnya adalah setengah N plus 1 gitu ya. Ini tentang induksi matematika ya. Kemudian di sini ada principle of strong induction ya. Kalau yang ini induksi yang kuat, induksi kuat itu sebenarnya hampir sama ya. Kalau yang induksi biasa aja, tadi kan bedanya ini ada di poin yang kedua, pembuktian yang kedua. Pembuktian pertamanya sama, kita buktikan dulu apakah 1 itu anggotanya S. Nah, yang keduanya, kalau yang biasa tadi, kalau K itu elemen S, maka K plus 1 elemen S gitu kan. Kalau ini enggak. Kalau 1 sampai K itu subsetnya ya. 1, 2, dan seterusnya itu subset dari S, maka K plus 1 itu anggotanya S gitu. Intinya sama aja sebenarnya ya, mereka berdua itu. Nah, di sini oke. Saya beri contoh lagi ya tentang induksi matematika. Ini saya punya contoh, buktikan N pangkat 3 dikurangi N itu dapat dibagi 3. Tadi yang pertama kita harus membuktikan bahwa 1 itu elemennya S gitu kan ya. Berarti kita ambil kalau N-nya itu sama dengan 1 ya. Kita punya 1 pangkat 3 dikurangi 1. Berapa 1 pangkat 3 dikurangi 1? Itu kan 0 ya. 0 itu dapat dibagi 3. Ya kan? 0 dibagi 3 ya 0 kan? Berarti ini memenuhi. Pernyataan yang ini memenuhi. Sekarang pernyataan yang kedua bahwa jika K itu elemen S ya, maka K plus 1 itu juga elemennya S, tuh kan. Nah, kalau N misalkan gini ya, jika K pangkat 3, ini saya ganti K ya, min K itu dapat dibagi 3 didapat. Jadi ini pasti benar. Kita anggap dia dapat dibagi 3. K pangkat 3 min K ya. Didapat. Sekarang kita akan membuktikan bahwa K plus 1 itu juga elemennya S. Nah, bentuknya adalah, ini dimasukkan kan ya. K plus 1 dipangkatkan 3 dikurangi ya. Kurung K plus 1 ini sama dengan, nah kalau kayak gini kita kan nggak tahu dia habis dibagi 3 apa enggak kan. Nah, ini akan kita buktikan apakah dia itu habis dibagi 3 ya, harus dijabarkan. Kalau dijabarkan jadinya K plus 1 pangkat 3 dijabarkan jadi
K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3K plus 1 dikurangi K plus 1 saya keluarkan ya. Ini jadi K min 1. Ini kan. Akhirnya kita dapat di sini ini sama dengan ini saya selesaikan dengan yang ini. Gitu ya. Jadi di sini saya punya K pangkat 3 itu dikurangi K. Gini. Nah, sisanya saya sendiri kan. Plus 1 min 1 habis kan ya. Ini 3K kuadrat plus 3K. Gini kan. Ini sama dengan K pangkat 3 min K. Plus sama-sama punya 3. 3-nya bisa kita keluarkan. K kuadrat plus K. Gini kan. Nah, ini sudah terbukti. Ini habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Kok bisa? Kenapa? Nah, ini kan tadi bentuknya yang ini. Kita kan sudah menganggap kalau K pangkat 3 min K itu dapat dibagi 3. Berarti kan ini dapat dibagi 3. Ya kan? Sedangkan yang bagian ini itu pasti dapat dibagi 3. Karena ini merupakan perkalian dari 3 kali sesuatu. 3 kali sesuatu dibagi 3 ya pasti bisa. Ya kan? Ini habis dibagi 3. Ini habis dibagi 3. Berarti terbukti bahwa ini ya habis dibagi 3 gitu.